Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali. Hari ini kita akan melakukan sesuatu yang sedikit berbeda. Kita tidak hanya akan membaca sebuah dokumen, tapi kita akan seolah-olah menjadi arsitek yang sedang menelaah sebuah rancang bangun. Di hadapan kita ada Konstitusi Pemerintah Sementara West Papua. Dan fokus kita kali ini sangat spesifik, yaitu Bab 9. Bab ini membahas tentang Judicative Council atau Dewan Yudikatif. Jadi, misi kita bersama Anda adalah membongkar rancangan ini, bagian per bagian. Kita mau paham fondasinya, kekuasaannya, dan yang paling penting, tembok pelindungnya. Tepat sekali. Anda menggunakan metafora arsitek dan itu sangat pas. Karena ini memang seperti cetak biru sebuah benteng keadilan. Yang membuatnya sangat menarik adalah, ini dirancang dari nol. Jadi setiap ayat, setiap kalimat adalah sebuah pilihan desain yang disengaja. Dan pilihan itu akan menentukan seberapa kokoh benteng ini nanti. Baik, kalau begitu, mari kita mulai dari fondasinya. Ayat pertama ini kan menyatakan Dewan Yudikatif dibentuk oleh Kongres. Betul. Tapi kemudian, di ayat keempat, disebutkan anggotanya diangkat dan dipilih oleh pemerintah sementara. Nah, saat pertama kali saya baca, ini kok rasanya seperti ada dua komando. Bukankah ini justru beresiko ya? Pertanyaan yang sangat bagus. Dan ini langsung ke jantung desain demokrasi modern. Ini kelihatannya seperti dua komando. Tapi sebenarnya ini bukan kebingungan. Ini adalah sebuah mekanisme yang disengaja. Mekanisme yang disengaja? Ya, yang kita kenal sebagai checks and balances. Sistem saling awasi dan imbang itu ya? Tepat sekali. Para perancangnya ini tampaknya tidak ingin ada satu kekuatan tunggal. Entah itu legislatif atau eksekutif yang punya kendali penuh atas lembaga peradilan. Jadi legislatif atau kongres itu memberi mandat. Oke, kita butuh lembaga ini, begitu? Betul. Lalu eksekutif atau pemerintah sementara yang melakukan seleksi personelnya, begitu kira-kira? Persis. Coba Anda bayangkan kalau hanya kongres yang memilih. Ada resiko dewan ini jadi terlalu politis. Sebaliknya, kalau hanya pemerintah sementara, dewan ini bisa jadi alat eksekutif. Jadi, dengan melibatkan keduanya, rancangan ini memaksa adanya semacam kompromi. Saya paham. Jadi kerumitan di awal ini sebetulnya adalah sebuah investasi untuk kemandirian di masa depan. Benar. Oke. Lalu soal strukturnya. Ayat 3 menyebutkan susunan yang cukup standar ya. Ketua, wakil ketua, dan anggota. Tapi yang lebih menarik ada di ayat 10. Masa jabatan 5 tahun dan bisa dipilih kembali. Kenapa 5 tahun? Nah, ini juga perdebatan klasik dalam desain lembaga peradilan. 5 tahun itu adalah jalan tengah. Jalan tengah antara apa dan apa? Antara stabilitas dan akuntabilitas. 5 tahun itu kan cukup lama. Jadi anggota dewan tidak perlu khawatir diganti setiap pemilu. Mereka bisa fokus pada hukum, bukan popularitas sesaat. Tapi ada klausul dapat dipilih kembali. Bukankah ini justru membuka pintu, maksud saya pintu bagi anggota dewan untuk, mencoba menyenangkan pihak yang akan memilih mereka lagi? Ini kan sedikit mengikis independensi. Itu adalah risikonya. Tidak bisa dipungkiri. Itu trade-off-nya. Keuntungan dari bisa dipilih kembali adalah adanya akuntabilitas. Mereka tahu kinerja mereka akan dievaluasi. Jadi ini mendorong mereka untuk tetap kompeten dan berintegritas. Jadi ini semacam taruhan ya? Bahwa manfaat akuntabilitas akan lebih besar daripada risiko politisasi? Bisa dibilang begitu. Konstitusi ini tampaknya lebih memilih keseimbangan itu. Baik, fondasi dan struktur sudah. Sekarang kita masuk ke persenjataannya. Apa yang sebenarnya bisa dilakukan dewan ini? Ayat 2 memberinya dua fungsi besar. Fungsi pengawasan perundang-undangan dan fungsi yudisial. Mari kita mulai dari fungsi yudisial dulu karena ini yang paling kita kenal dari sebuah pengadilan. Mengadili sengketa, menafsirkan hukum, begitu ya? Betul. Tapi senjata utamanya, atau mungkin bisa kita sebut meriamnya, ada di ayat 7. Yaitu hak uji materi dan formil. Inilah yang membuatnya bukan sekedar pelaksana hukum, tapi penjaga konstitusi. Tunggu sebentar, ini sepertinya poin yang sangat krusial. Hak uji materi dan formil. Bisa Anda jelaskan secara praktis untuk kami, apa artinya ini? Tentu, kita buat sederhana saja. Uji formil itu wewenang untuk memeriksa prosedurnya. Apakah sebuah undang-undang disahkan sesuai aturan main? Semua tahapannya diikuti atau tidak? Kalau tidak, dewan ini bisa bilang prosesnya cacat, undang-undang ini tidak sah. Oke, jadi seperti wasit yang memastikan permainannya adil. Tepat. Lalu,
Uji materi. Nah, kalau uji materi ini jauh lebih dalam. Ini memeriksa substansinya, isinya. Dewan bisa bertanya, apakah isi undang-undang ini bertentangan dengan hak-hak dasar dalam konstitusi? Kalau jawabannya ya, Dewan ini bisa membatalkan undang-undang itu. Wow, Iya, membatalkannya, meskipun disetujui 100% anggota Kongres. ini kekuatan yang sangat besar. Artinya, sebuah lembaga yang anggotanya tidak dipilih langsung oleh rakyat bisa membatalkan produk dari wakil rakyat. Bukankah ada yang akan bilang ini tidak demokratis? Yang sebuah demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional. Iya, di mana bahkan suara mayoritas pun tidak bisa melanggar aturan main dasar yang sudah disepakati bersama dalam konstitusi. Jadi Dewan Yudikatif di sini perannya seperti rem darurat, melindungi minoritas dari tirani mayoritas. Baik, saya paham. Nah, sebelum kita bahas soal independensi, ada satu fungsi lagi, fungsi pengawasan perundang-undangan. Apa bedanya dengan yang tadi? Ini nuansa yang menarik. Kalau fungsi yudisial dengan hak ujinya itu kan cenderung reaktif. Artinya Dewan bertindak setelah ada yang menggugat. Menunggu ada kasus masuk begitu ya? Betul. Nah, fungsi pengawasan ini menyeratkan peran yang lebih proaktif. Teksnya memang tidak merinci, tapi ini bisa berarti Dewan punya mandat untuk secara rutin mengkaji semua peraturan yang ada, tanpa harus menunggu gugatan. Seperti melakukan audit kesehatan rutin pada sistem hukum negara? Analogi yang sangat bagus. Tepat seperti itu. Oke, jadi Dewan ini punya persenjataan yang sangat lengkap. Ini membawa kita ke pertanyaan berikutnya. Kalau kita membangun benteng sekuat ini, temboknya juga harus sangat tebal. Ini membawa kita ke ayat 6. Ah, ya. Judicative Council bersifat independen dan tidak dapat diintervensi. Kalimatnya pendek, tapi maknanya, mungkin ini ayat terpenting di bab ini ya. Oh, tanpa diragukan lagi, ayat ini adalah batu penjurunya. Semua kekuasaan yang tadi kita bahas, hak uji materi, pengawasan, semuanya jadi tidak ada artinya kalau hakimnya bisa diintervensi. Bisa ditelepon pejabat, begitu. Tepat, jadi ayat ini adalah perisai konstitusionalnya. Tapi, independen itu kan sebuah prinsip di atas kertas. Dalam prakteknya, bagaimana konstitusi ini mencoba memastikan itu benar-benar terjadi? Nah, disinilah kita melihat lagi kecerdasan desainnya. Konstitusi ini tidak hanya bilang, kamu harus independen, tapi juga memberikan alatnya. Coba kita lihat ayat 8. Ayat 8, Dewan berwenang membentuk komisi yudisial. Betul, ini adalah sebuah langkah yang sangat signifikan. Ini adalah mekanisme kemandirian institusional. Maksudnya bagaimana? Kenapa membentuk komisi yudisial sendiri itu penting untuk independensi? Kenapa tidak diserahkan pada badan eksternal saja, supaya lebih transparan? Karena kalau badan eksternal itu dibentuk oleh eksekutif atau legislatif, maka pintu intervensi itu terbuka lagi, hanya lewat jalur yang berbeda. Ah, oke. Dengan membentuk komisi yudisial sendiri, Dewan ini pada dasarnya bilang, urusan dapur kami, biar kami yang atur. Komisi ini nanti yang akan menangani hal-hal paling sensitif, seleksi hakim, kode etik, pengawasan perilaku hakim, sampai pemberian sanksi. Jadi ini seperti benteng di dalam benteng ya? Dewan Yudikatif benteng utamanya, dan Komisi Yudisial ini menara pengawas internalnya. Analogi yang sempurna. Dengan mengendalikan proses-proses internal, Yudikatif menjaga dirinya dari campur tangan cabang kekuasaan lain. Oke, sangat jelas. Sebagai pelengkap, ada ayat 9 dan 11 yang lebih prosedural. Rapat minimal sekali setahun, dan detail lain diatur dalam undang-undang. Apakah ini hanya teknis saja? Sekilas memang teknis, tapi ayat 9 yang mewajibkan rapat minimal sekali setahun, itu penting. Itu jaminan bahwa lembaga ini tidak akan jadi lembaga papan nama yang pasif. Dia harus terus berfungsi. Semacam denyut jantung institusionalnya. Betul. Dan ayat 11 yang menyerahkan detail pada undang-undang, ini adalah pengakuan bahwa konstitusi hanya bisa meletakkan kerangka dasar. Tidak bisa mengatur semua hal sampai detail. Tepat. Tapi disinilah juga letak potensi pertarungan politik selanjutnya. Bagaimana isi undang-undang itu nanti akan sangat menentukan apakah semangat independensi ini benar-benar hidup atau tidak. Jadi kalau kita rangkum seluruh pembahasan kita untuk Anda, bab 9 ini bukan sekedar bab tentang pengadilan biasa. Jauh lebih dari itu. Ini adalah sebuah cetak biru yang sangat ambisius. Tujuannya mendirikan pilar kekuasaan ketiga yang betul-betul kuat dan mandiri. Betul sekali, setiap ayatnya saling mengunci, mulai dari fondasi pembentukannya, persenjataannya yang dahsyat, sampai tembok independensinya yang diperkuat dari dalam.
Dewan Yudikatif ini jelas diposisikan sebagai penjaga gerbang utama konstitusi. Dan ini membawa kita pada satu pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Konstitusi ini kan memberi wewenang pada Dewan Yudikatif untuk melahirkan sebuah lembaga baru, yaitu Komisi Yudisial. Sang anak dari Dewan Yudikatif. Betul. Pertanyaan besar yang belum terjawab dalam cetak biru ini adalah bagaimana persisnya hubungan kekuasaan antara sang ibu dan sang anak ini akan diatur? Siapa mengawasi siapa? Bagaimana cara memastikan tidak ada tumpang tindih kewenangan? Merancang mekanisme ini dengan benar akan menjadi tantangan paling krusial. Sebuah pertanyaan penting yang menunjukkan bahwa merancang konstitusi hanyalah langkah pertama. Tantangan sesungguhnya ada pada implementasinya. Tuhan memberkati West Papua. Papua merdeka.